Tahun baru, harga baru. Pemerintah resmi menurunkan harga BBM non-subsidi. Harga BBM jenis Pertamax turun dari Rp13.900 menjadi Rp12.800 per liter. Selain Pertamax, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo dan Dexlite juga mengalami penurunan. Untuk Pertamax Turbo, turun dari Rp15.200 menjadi Rp14.050 per liter. Sementara jenis Dexlite menjadi Rp16.150 dari Rp18.800 per liter. Menurut Menteri SDM Erick Thohir, penurunan harga Pertamax ini dilakukan setelah harga minyak dunia yang saat perang Rusia-Ukraina melesat ke $87 Amerika Serikat per barel, turun menjadi $79 Amerika Serikat per barel. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan, keputusan harga baru Pertamax ini mulai berlaku pada pukul 14 siang hari ini, 3 Januari 2023. Kabar baik bagi penerima Kartu Prakerja. Pemerintah resmi menaikkan besaran bantuan bagi penerima manfaat. Program Kartu Prakerja 2023 menjadi Rp4,2 juta. Besaran bantuan itu lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp3,55 juta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, program Kartu Prakerja akan dijalankan dengan skema normal mulai tahun ini, dengan fokus pada peningkatan kompetensi dan keahlian pada penerima manfaat, bukan sebagai bantuan sosial. Total bantuan Rp4,2 juta per peserta terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600.000 yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk 2 kali pengisian survei. Dari rincian tersebut, total bantuan yang diterima peserta pada 2023 memang lebih besar, namun insentif yang diterima peserta akan lebih kecil. Pasalnya, anggaran besar diberikan untuk biaya pelatihan kerja, bukan untuk insentif lagi. Sebuah fakta mengejutkan di balik hasil bumi yang melimpah, ternyata 90% hasilnya dinikmati oleh asing, bukan Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Arifin Tasrif menyampaikan, produksi biji bauksit di dalam negeri saat ini sebesar 25 juta ton per tahun, namun dari jumlah itu, setidaknya sebesar 90% masih diekspor ke luar negeri. Menurut Arifin, kondisi tersebut tentunya cukup merugikan bagi negara, mengingat hasil dari kegiatan ekspor mineral mentah hanya memberikan nilai tambah yang kecil. Arifin berharap pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter bauksit di dalam negeri bisa segera rampung pada tahun ini. Pasalnya dari target 12 smelter yang dicanangkan pemerintah, baru 4 yang terbangun. Apabila 8 smelter dapat rampung pada Juni 2023 mendatang, maka biji bauksit yang diproduksi di dalam negeri dapat terserap semuanya. Bahkan diproduksi 25 juta ton dapat meningkat lagi menjadi 40 juta ton. International Monetary Fund atau IMF, Dana Moneter Internasional mewanti-wanti perekonomian global yang berisiko menghadapi masa yang sulit pada 2023. Bahkan sepertiga ekonomi dunia akan berada pada fase resesi. Menurut IMF, perekonomian 3 mesin utama ekonomi dunia, yakni Amerika Serikat, China, Eropa Tengah, melambat. Jika hal ini berlanjut, IMF menduga tantangan di global akan meningkat. Bahkan di negara yang tidak dalam kondisi resesi, masyarakatnya mungkin akan tetap merasa seolah-olah dalam kondisi resesi. Pada Oktober 2022 lalu, IMF memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 dari 9,9% jadi 2,7%. Hal ini mencerminkan adanya hambatan yang terus berkelanjutan, baik itu efek dari perang Rusia-Ukraina, tekanan inflasi, hingga era suku bunga tinggi di banyak negara. Tahun 2022 bukan menjadi tahun yang baik bagi bos Tesla dan SpaceX Elon Musk. Pasalnya orang terkaya di dunia ini kehilangan kekayaan 200 miliar US dollar atau 3.128 triliun rupiah pada tahun lalu. Ia bahkan disebut sebagai orang pertama di dunia yang kehilangan kekayaan sebanyak itu. Masih kehilangan harta hampir sama dengan APBN Indonesia per tahun, Musk saat ini masih saja menempati posisi kedua orang terkaya di dunia dengan kekayaan 137 miliar US dollar. Padahal kekayaan sempat menyentuh 340 miliar US dollar pada November 2021.
Itu artinya ia kehilangan kekayaan sekitar 200 miliar US dollar dalam waktu sekitar setahun. Sebagian besar kekayaan Musk terikat di Tesla yang sahamnya anjlok 66% sepanjang 2022. Permintaan Tesla melemah karena persaingan kendaraan listrik dari pembuat mobil mapan melonjak tahun lalu. Tesla pun kehilangan target pertumbuhan dan karena itu harus mengurangi produksinya di China. Bukti anjloknya minat pembeli mobil terhadap Tesla terlihat jelas bulan lalu setelah perusahaan mengumumkan penjualan yang menurun.